Shalom Keris Kids. Hai, apa kabar? Baik, luar biasa. Kita sapa juga nih kayak yang di rumah. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah onsite bareng teman-teman Keris Kids lainnya ya. Benar. Oke, nah hari ini coba nih dicek nih. Udah pada bawa bukunya belum? Buku aktivitasnya. Aktivitas terakhir Di bulan Juli ya. Sebelum minggu depan akan dapat buku baru ya Kak? Iya. Yes, jadi dipastikan buku aktivitasnya jangan hilang untuk di aktivitas terakhir ini ya. Bener banget. Dan juga coba dicek dulu name tag stiker namanya masih ada, masih nempel stiker namanya? Masih. Oke, dijaga baik-baik ya, jangan sampai hilang, jangan sampai tertukar ataupun rusak. Karena kenapa tuh Kak? Karena pulangnya kita harus tukar sepatu dan mendapatkan sesuatu dari Keris Kids. Betul. Jadi alas kakinya tadi udah dititip ya ke depan. Jadi kalau misalnya nggak ada stiker namanya nggak bisa diambil lagi. Dan juga yang terakhir nih, coba dicek. Duduknya udah pada di dalam kotak belum? Coba dicek dulu tuh. Nah, duduknya udah dalam kotak semua? Udah? Pinter. Kalau udah duduk di dalam kotak, duduknya harus ngadep ke depan. Iya. Dan juga sepanjang ibadah, semua permainan, semua gadget itu boleh tolong disimpan dulu di dalam tasnya ya. Biar bisa fokus mengikuti ibadahnya. Nah, boleh maju yang di belakang. betul, kalau agak misalnya ke depan. kotak kosong yang di depannya itu masih ada, boleh maju lagi ke depan biar bisa menempati kotak-kotak kosongnya. Nanti teman-teman Keris Kids yang baru hadir bisa menempati kotak kosong yang di belakang. Nah, biasa sebelum mulai ibadah ada apa nih Kak? Ada bacaan-bacaan gitu kan? Ada ayat hafalannya. Nah. Siapa yang udah hafal di minggu terakhir ini? Masih belum? Sabian udah hafal? Amare udah hafal? Hah? Hafal? Mau maju? Yuk. Coba, sebelum kita baca sama-sama, kita panggil ya. Yuk, yang udah hafal boleh maju ke depan. Hafal? Judulnya apa? Nah, ayatnya aja deh. Apa? Ayat atasnya aja deh. Kalau misal isinya belum bisa hafal nggak apa-apa. Ayatnya apa? Ayatnya apa yuk? Ada yang tahu? Ayatnya apa? Beata ya? Ayatnya apa sih? Dari kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Ayat 11. Benar. Wow. 9 ayat 11. Thank you Beata. Betul sekali. Ada yang hafal isinya? Wah, panjang loh Kak isinya loh. Kamu hafal isinya? Oke, kalau gitu KB. Boleh Ayo minta kita tolong tampilin. ditampilkan. Nah, Khotbah 9 ayat 11. Kita baca sama-sama kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Yeay. Oke, minggu depan nanti ayatnya beda lah. Minggu depan udah bulan depan Udah ya. bulan depan. Jadi ayatnya beda lagi. Udah beda lagi, lebih dihafalin lagi ya Kak Iya, ya. benar. Nah,
Karena ini minggu terakhir nih Kak. Biasa minggu terakhir kita ada apa sih dalam satu bulan tuh? Ada apa ya? Ada nyanyi-nyanyi happy-happy gitu. Apa tuh Kak? Ada yang berulang tahun. Coba kita tanya dulu nih. Dari yang hadir di sini nih, ada yang berulang tahun di bulan Juli, boleh angkat tangannya? Siapa? Ada yang berulang tahun di bulan Juli? Yang berulang tahun di bulan Juli? Ada. Ya, ulang tahun. Kok nggak kelihatan? Beata ulang tahun bulan Juli. Ayo maju. Wow. Udah 2 kali. Udah 2 kali hafal ayat, maju ulang tahun, luar biasa. Ada yang berulang tahun lagi di bulan Juli? Ada lagi? Kamu juga? Gak ada kayaknya. Aku Ada yang lagi. berulang tahun di Itu? bulan Juli. Iya. Kak Pinkan Sama ya? Kak Belinda. Ulang tahun bulan Juli? Iya? Iya, maju sini, nggak apa-apa kok. Maju aja, nggak apa-apa. Nada. Sini yuk tengah. Nah, boleh Oke, merapat ke siapa tengah. lagi berulang tahun bulan Juli? Ada lagi yang berulang tahun di bulan Juli? Tidak ada? Oke, Nah, kalau kita nggak bangkit ada, berdiri sama-sama yuk. yuk. Kita bangkit berdiri sama-sama. Oke. Sambil kita nunggu adik-adiknya bangkit berdiri, kita tanya kali ya Kak ya. Iya. Dari Kalau sisi ini Beata. Beata ulang tahunnya tanggal berapa? 24. 24 Juli. Oke. Kalau Nada tanggal berapa? Berapa? Tanggal berapa? 60. 30. Ya. Iya, tanggal 30 Juli kan. Hari ini dong. Which is hari ini. Wow, happy birthday. Yeay. Bintang tamunya udah hadir sebelum disambut, luar biasa loh. Shalom adik-adik semuanya. Luar Shalom biasa. kakak-kakak. Ini representatif ulang tahunnya Caris Kids nih, luar biasa sekali. Kakak ini akan doakan kita semua yang berulang tahun. Amin. Betul. Ini yang ulang tahun ada 2. Ada 2 yang adik-adiknya. Kalau kakak-kakaknya ada 2 juga. Ada 2 juga, iya puji Tuhan ada 2 juga. Bulan Juli rame ya. Rame banget Rame. yang bulan Juli. Oke, sebelum kita nyanyi, kita minta Kak Joel untuk doain Beata dan Nada ya. Boleh. Oke, boleh. Yuk, tadi namanya siapa ya? Nada. Nada. Satu lagi? Beata. Beata, Nada sama Beata. Oke, yuk kita adik-adik semuanya yang ada di rumah dan yang ada di sini juga semuanya yang ibadah onsite tentunya. Yuk kita mau doa dulu deh. Buat teman kita Nadia dan Nada dan Beata. Ya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu buat kebaikan-Mu yang luar biasa yang luar biasa dalam hidup kami, dalam hidup kami, khususnya juga buat teman-teman kami Buat teman-teman kami yang berulang tahun yang berulang tahun di bulan Juli ini. bulan Juli ini. Doa kami Tuhan, Doa kami Tuhan, Engkau memberkati mereka Engkau memberkati mereka dengan sukacita, kepintaran, kecerdasan, dan kebahagiaan. Engkau memberkati orang tua mereka, Engkau memberkati orang tua mereka, teman-teman mereka, dan kami semuanya yang ada di sini. Berkati juga teman-teman kami yang berulang tahun, yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Kita sama-sama nyanyiin ya Kak ya. Kita nyanyi happy birthday buat Beata dan Nada, oke? Siap semuanya?
Wah, nggak ada kedengaran nih Kak. Siap semuanya? Siap. Yes, let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Happy birthday Beata. Selamat ulang tahun. Happy birthday, birthday Nada. Beata dan Nadia. Yo. Nada. Nada. Oke. Oke. Boleh kembali ke tempat. Boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, Thank you Kak Joel. Terima kasih Kak Joel. Bye-bye. Nah, kayaknya adik-adiknya udah gak sabar nih Kak buat mulai ibadahnya nih Kak. Benar. Coba kita cek dulu kali ya Kak semangatnya ya. Keris Kids. Sekali lagi, Keris Kids. Luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, biasa kita ngapain Kak? Jingle Keris Kids dulu. Oke deh, siap semuanya? Wah, gak ada suaranya. Waduh, sekali lagi. Siap semuanya? Oke deh, let's go dengan lagunya. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Grace Kids. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Grace Kids. Grace, Grace, Grace. Yeay. Coba nih kakak mau dengar lagi semangatnya. Keris Kids. Sekali lagi boleh. Keris Kids. Luar biasa banget nih semangatnya. Coba sekarang kakak mau lihat tangannya yang udah siap buat mulai ibadah. Boleh lambaikan tangannya. Mana tangannya? Oke, yang udah dilambaikan tangannya boleh kasih space step ke kiri kanannya bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Let's go. Tepuk tangannya yuk. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tepuk tangan lagi yuk. Dari awal lagi. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu,
besar dan ajaib perbuatanmu. Beri hidupmu, oh bayi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yeay, tepuk tangannya yuk. Yeay. Coba. Tadi kan udah pada loncat-loncat nih. Udah pada joget-joget. Coba dicek lagi kakinya. Udah di dalam kotak? Wah, Udah? Kalau udah di dalam kotak, berdirinya udah ngadep depan? Udah? Kalau udah, coba teriakan haleluya. Yes, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? siap. Let's go.
Coba tes ini. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Masih semangat nih mau memuji nama Tuhan? Iya. Masih. Oke deh, coba dicek dulu. Kalau diri sendiri tadi udah dicek, sekarang coba dicek teman-teman kiri kanan depan belakangnya. Hah, udah di dalam kotak belum? Udah di dalam kotak? Kalau udah dalam kotak coba dicek berdirinya udah ngadep depan belum? Nah, kalau belum dicoel dikit. Hei, gitu. Hei, ya. Oke, nah coba sekarang kalau misalnya yang udah diri sendirinya udah siap, teman-teman sekitarnya udah siap, boleh tenangin diri dulu sejenak. Kita lipat tangan kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah di hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau melanjutkan penyembahan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang terus memimpin dan memberkati jalannya ibadah kami hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yuk sama-sama kita bawakan pujian ini dari awal ya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Karis Kids? Coba aku tes lagi suaranya. Halo. Oke, sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Yuk, sama-sama aku mau ajak teman-teman semua, kita mau perjamuan kudus, kita mau memperingati, mendeklarasikan apa yang telah Tuhan Yesus selesaikan buat kita di atas kayu salib. Yuk kita angkat dulu rotinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu, kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk, aku mengajak adik-adik semua, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Bapa, kami ingin duduk diam, menerima bagian terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kami. Kami ingin mendengar firman Tuhan. Pimpin kami Bapa, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, coba aku mau nanya, siapa di sini yang selama 1 bulan ini datang terus ibadah Karis Kids? Ada? Wah, atau mungkin teman-teman yang di rumah, oke, boleh turunin lagi tangannya. Jadi, selama bulan ini gitu ya, kita udah belajar bahwa segala sesuatunya bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang kekuatan kita, bukan tentang kepintaran kita, tetapi segala sesuatunya adalah karena kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi kita, bagi aku, bagi adik-adik. Ia yang akan menuntun kita dan membawa kita untuk melihat semua yang sudah Ia tetapkan untuk terjadi dalam hidup kita. Yang percaya kita katakan, amin. Jadi kita lihat ayatnya. Nah, Pengkhotbah 9 ayat 11. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi adik-adik, dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata buat kita bukan lagi soal kecepatan kita, bukan lagi soal seberapa hebatnya kita, seberapa pintarnya kita gitu ya. Tetapi di ayat ini kita belajar waktu dan nasib. Nah, boleh nextnya? Kita selama bulan ini udah belajar nih apa itu waktu dan nasib. Ada inget gak kata-kata ini? Et sama kara, masih ingat? Coba yang ingat boleh angkat tangannya. Ada ingat kata-kata ini? Oke, boleh turunin lagi. Coba katakan sama-sama aku et. Katakan sama-sama aku kara. Oke, et sama kara. Apa itu et? Apa itu kara? Jadi waktu adalah et, yang artinya adalah waktu zona kasih karunia. Dan kara artinya adalah nasib tadi ya, waktu dan nasib. Kara yaitu kejadian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan harus terjadi pada kita atau God's happening. Nah, pertanyaan aku, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan sayang banget sama kita? Boleh angkat tangan. Wah, oke, boleh turunin lagi. Jadi kita percaya kalau Tuhan sayang sama kita, amin. Nah, karena Tuhan sayang sama kita pasti percaya dong bahwa kejadian yang Tuhan tetapkan untuk terjadi pada kita pasti yang baik atau yang jahat?
Yang baik. Artinya apa? Tuhan telah menetapkan segala sesuatu yang baik untuk terjadi pada hidup kita. Amin. Nah, coba nih, coba semua. Shh, pay attention. Coba ke depan, lihat semua. Aku mau kita sama-sama lihat nih. Aku mau lihat adik-adik masih pada inget nggak apa yang udah kita pelajari selama 1 bulan ini, oke? Jadi dari ayat pengkhotbah tadi kita belajar dari cerita berapa tokoh, bener nggak? Selama sebulan ini kita belajar dari ayat ini pada tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Nah, sekarang coba aku mau kita lihat tokoh yang pertama. Boleh Kak ditampilin tokohnya? Nah, masih ada yang inget nggak ini siapa? Siapa namanya? Ruth. Ruth sama siapa? Boas, betul. Jadi awal cerita Ruth, kalau mungkin adik-adik pernah baca di rumah gitu ya, atau mungkin pernah dengar, Ruth awalnya ceritanya bahagia atau sedih? Sedih ya, dia nggak punya apa-apa, bener nggak? Tetapi kemudian dia bekerja di ladang punyanya siapa? Boas. Dia kerja di ladangnya Boas, yang awal dia cuma jadi pekerja memungut jelai. Ini ya memungut jelai yang ada di gambar di sebelah kiri. Sampai akhirnya Tuhan menempatkan dia di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Sampai akhirnya Ruth bukan hanya menjadi pekerja, tetapi Ruth menjadi pemilik ladang. Wah, akhir ceritanya Ruth bahagia atau sedih? Bahagia ya, karena yang awalnya dia cuma jadi pekerja, akhirnya dia jadi pemilik. Nah, kita lihat dari cerita Ruth bahwa Tuhan menempatkan Ruth di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Nah, coba sebelum ditampilkan gambarnya, masih ada yang ingat nggak cerita kedua siapa tokohnya? Yang pertama kan Ruth, betul? Coba yang kedua, dia akhirnya menjadi seorang ratu. Ada yang ingat nggak? Siapa? Esther. Jadi kita lihat gambarnya cerita yang kedua. Siapa namanya? Esther. Jadi pada saat itu Esther adalah orang Yahudi, bukan orang Persia. Raja yang memerintah saat itu adalah Raja Persia. Sehingga pada waktu itu Raja sedang mencari seorang apa? Seorang ratu. Kemudian singkat cerita Esther mendapat kasih karunia di mata Raja sehingga Esther menjadi ratu ya. Benar gak adik-adik? Kalau yang udah pernah dengar ceritanya. Jadi Esther yang bukan orang Persia, dia adalah orang Yahudi. Tetapi ketika Raja mencari ratu, Esther mendapat kasih di mata Raja. Sehingga Esther akhirnya menjadi seorang apa? Ratu. Bahkan bukan hanya itu adik-adik. Tuhan memakai Esther untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari musuhnya, ya kan? Nah, kita lihat juga dari cerita Esther nih bahwa Tuhan menempatkan Esther di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan bahkan dia mendapat favor atau perkenanan di mata raja. Nah, itu 2 cerita. Sekarang kita akan masuk ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini, ada yang ingat nggak siapa? Daud. Oke, coba aku mau nanya. Daud awalnya pekerjaannya sebagai seorang apa? Gembala. Yang awalnya bahkan dia punya berapa kakak? Ada berapa kakak Daud? 7, betul. Jadi Daud ini anak paling kecil, anak bungsu gitunya. Dia punya 7 kakak yang lain. Dimana pada saat itu ada seorang nabi yang diutus Tuhan untuk mengurapi anaknya Isai menjadi raja. Ada yang ingat nggak nama nabinya siapa? Nabi Samuel. Jadi pada saat itu Tuhan suruh Samuel urapi anaknya Isai jadi raja. Tapi Tuhan ngomong nggak siapa anaknya? Enggak. Sampai karena maju satu, bahkan sampai Daud awalnya diinget nggak sama bapaknya? Enggak ya. Bahkan Daud dilupain. Tetapi sekalipun Daud dilupain, nggak dianggap, mungkin dianggap apa sih cuma bisa gembalain kambing domba gitu ya. Tapi sesungguhnya bukan karena kekuatan Daud, tetapi karena Tuhan yang memilih Daud. Dan semua karena kasih karunia
Tuhan. Sehingga akhirnya Daud menjadi seorang apa? Raja ya, dia menjadi king, menjadi raja gitu ya. Nah iya, sebelum jadi raja bahkan dia melawan Goliat ya, raksasa. Wah, oke. Nah, itu cerita ketiga. Nah, sebelum kita lihat cerita keempat, oke? Cerita keempat ini adalah seseorang yang Tuhan ngomong, "Hai engkau pahlawan yang gagah berani." Ada yang ingat gak siapa? Siapa? Bukan, ini Daud. Nah, ada cerita terakhir nih sebelum aku tampilin gambarnya. Coba aku mau nanya dulu adik-adik, ada yang ingat nggak? Siapa? Gideon, betul. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ya, pada waktu itu Gideon lagi ngapain? Coba di gambar yang kiri, dia lagi ngapain? Lagi ngumpet. Tetapi Tuhan bilang ke dia apa? "Hai engkau pahlawan yang gagah berani." Artinya apa? Tuhan melihat bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Sekalipun Gideon gak percaya, sekalipun Gideon yang paling lemah, yang paling kecil, tetapi Tuhan pakai Gideon. Bukan karena kekuatannya Gideon, bukan karena Gideon hebat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Sehingga akhirnya kalau adik-adik baca di rumah nanti ceritanya ya, Gideon minta tanda sama Tuhan. "Tuhan, benar gak sih engkau mau pakai aku untuk bebasin bangsa Israel dari orang Midian?" Ternyata Tuhan jawab, Tuhan kasih tanda, dan bukan hanya itu. Bahkan musuh-musuhnya pun tahu bahwa mereka telah diserahkan ke dalam tangannya Gideon. Nah, dan akhirnya apa? Gideon memimpin bangsa Israel untuk berhasil mengalahkan bangsa Midian. Nah, coba tadi kan aku udah sebutin nih, aku udah ceritain 4 tokoh. Coba kita sama-sama ingat-ingat lagi dari pertama. Yang pertama siapa tokohnya? Ruth. Yang kedua siapa? Ratu Esther. Oke. Ketiga siapa? Daud. Keempat siapa? Gideon. Apa yang bisa kita pelajari dari keempat tokoh ini, Kak? Dari keempat tokoh ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kesuksesan mereka, keberhasilan mereka bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tetapi semua karena Tuhan menempatkan mereka di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Kayak tadi, Ruth, yang awalnya dia cuma apa? Pekerjaannya apa, Ruth? Coba adik-adik, coba semua lihat ke depan. Pekerjaan Ruth apa awalnya? Memungut jelai. Sampai akhirnya Ruth menjadi pemilik ladang, betul ya? Nikah sama Boas. Kemudian Esther, yang bukan siapa-siapa, menjadi ratu. Nah, kita bisa lihat bahwa Tuhan menempatkan mereka di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Right time, right place. Nah, kemudian juga kita belajar dari Daud sama Gideon. Bukan karena seberapa kuatnya mereka, bukan karena hebatnya mereka, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang ada bersama-sama mereka. Sehingga Tuhan bisa pakai mereka untuk menjadi pahlawan. Benar gak? Nah, jadi adik-adik, selama 1 bulan ini kita udah belajar dari Pengkhotbah 9 ayat 11 tadi. Hari ini aku mau ingetin lagi ke adik-adik. Apapun keadaan kita, percaya ketika ada Tuhan Yesus sama kita, Tuhan Yesus yang begitu sayang sama adik-adik, sama aku, kita percaya bahwa Tuhan yang pasti akan membawa kita untuk di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, sampai akhirnya kita berhasil masuk ke dalam apa yang Tuhan udah sediakan buat kita. Amin. Amin adik-adik. Amin. Jadi hari ini kita nggak perlu takut lagi ya. Kak, aku kayaknya nggak bisa. Jangan bilang kamu nggak bisa, tapi percaya ketika ada Tuhan Yesus sama kamu, kalian pasti bisa. Amin. Amin. Yuk, sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa bukan karena kuatnya kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kami pasti berhasil. Tuhan yang akan menetapkan kami pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yeay, thank you Kak Kris. Thank you Kak Christopher. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik semua untuk mengerjakan aktivitiesnya ya. Oke, buat adik-adik di rumah maupun adik-adik di sini, selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.